Ini ada pertanyaan di kolom komentar, Ustaz. Iya. Ini pertanyaannya dari Abdul Aziz. Ini pertanyaannya, bolehkah menjamak atau mengkosor sholat untuk kepentingan mengikuti kegiatan karnaval, Ustaz? Oh iya. Seperti itu, Ustaz, pertanyaannya. Jadi maksudnya ikut karnaval, semisal sholat asarnya dilakukan di waktu duhur, Zuhur, iya, Ustaz. isaknya juga dilakukan di waktu maghrib Maghrib. atau mungkin bisa sebaliknya. Ya, sekarang kan lagi marak-maraknya karnaval. Sedang musim, Ustaz. Sedang musimnya karnaval. Pun begini. Jadi dalam syariat Islam itu ada namanya rukhsah, dispensasi hukum, Keringanan, Ustaz. keringanan hukum. Di antaranya jamak dan kosor. Ini bagian daripada rukhsah dalam syariat Islam. Jamak itu memindah waktu sholat ke waktu sholat yang satunya. Bisa didahulukan, bisa juga diakhirkan. Makanya ada jamak takdim, ada jamak takhir. Kalau jamak takdim, sholat yang kedua dilakukan di waktu sholat yang pertama. Semisal asar dilakukan di waktu sholat zuhur. Isya dilakukan di waktu sholat maghrib. Atau sebaliknya, jamak takhir. Jadi waktu pertama dipindah pada waktu sholat yang kedua. Zuhur dilakukan pada waktu asar, maghrib dilakukan pada waktu sholat isya. Yang tidak bisa dijamak itu hanya sholat subuh. Itu tidak bisa. Dalam jamak ini ada beberapa persyaratan. Karena jamak termasuk dalam rentetan rukhsah, bagian daripada dispensasi hukum. Satu, jamak ini harus memenuhi kriteria perjalanan safar towil, perjalanan jarak jauh. Ini kurang lebih jaraknya 82 kilometer, terhitung dari tempat dia pergi ke tujuan. 82 kilo, bukan 82 kilo PP, tapi 82 kilo ini jarak tempuh perjalanannya, Ke tempat perginya saja ke tujuannya, Ustaz. tempat tujuan. Nah, kalau kita lihat dari syarat yang pertama ini saja, maka tentunya dalam masalah ukuran jarak, orang mengikuti karnaval tidak memenuhi syarat. Karena pada umumnya orang mengikuti karnaval itu ya lintas desa atau kecamatan atau paling jauh sudah di kabupatennya. Misal di Lumajang ini ya orang Ranoyoso, Kelakah mungkin ikut di kecamatan masing-masing atau paling tidak ikut karnaval di tingkat kabupaten. Nah, jadi syarat yang pertama saja sudah tidak terpenuhi. Gugur, Ustaz. Gugur, tidak bisa karena jarak tempuhnya tidak mencapai 82 kilometer. Ini pendapat yang paling kuat dalam mazhab Imam Syafi'i. Terus yang kedua, dalam masalah jamak itu ada persyaratan jarak yang dia tempuh, safar yang dia tempuh, perjalanan yang dia tempuh bukan tergolong perjalanan yang asli bisafar. Bukan tergolong perjalanan yang berstatus maksiat disebabkan perjalanan yang dia lakukan. Contoh, ada orang memang dari rumah startnya mau pergi ke Semarang, tujuannya adalah untuk merampok, untuk mencuri, untuk melakukan pembunuhan. Ini kan eh, perjalanan maksiat. Memang tujuannya untuk melakukan maksiat. Jadi kosdu eh, apa ya maksud awal dia melakukan perjalanan itu untuk melakukan maksiat. Maka hal semacam ini tidak bisa untuk melakukan jamak atau kosor, walaupun jarak tempuhnya sudah melebihi 82 kilometer. Karena perjalanannya tergolong safar yang karena statusnya orang itu tergolong asi bisafar. Dia bermaksiat disebabkan perjalanan yang dia lakukan. Beda halnya dengan maksiatnya itu di pertengahan jalan, bukan tujuan awal. Semisal ada orang dari Lumajang mau ke Semarang, tujuannya silaturahim sama keluarganya, atau mungkin pingin bisnis dan lain sebagainya. Tapi nyampe ke Surabaya,
dia melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, merampok, mencuri dan lain sebagainya. Lah perbuatan haram itu bukan tujuan awal dia berangkat dari rumah. Tapi kena nemurok jalan. Nah, semacam ini boleh dia. Masih diperbolehkan untuk melakukan jamak dan qashar. Lah kita kembali ke kasusnya karnaval. Kita tidak bisa mengatakan karnaval itu semuanya ada unsur maksiat. Tidak bisa. Jadi ada karnaval yang memang bebas dari unsur maksiat dan kita tidak bisa memungkiri bahwa sebagian atraksi yang ada di karnaval itu bermaksiat. Contoh yang bermaksiat seperti perempuan yang tidak menutup aurat atau mungkin perempuan menutup aurat tapi melakukan Goyang-goyang, Ustaz. iya, aksi erotis. Pergoy kan. Nah, nggak tahu apa namanya ini. Sepertinya kamu yang lebih pengalaman tentang ini. Nah, jadi satu perempuan yang tidak menutup aurat atau yang kedua itu ya perempuan yang melakukan gerakan-gerakan yang jelasnya ini tidak layak dilakukan oleh seorang perempuan. Berhias di depan halayak umum. Ini tidak bisa kita pungkiri bahwa status seperti ini hukumnya maksiat. Berarti kalau model karnaval yang dia ikuti termasuk perbuatan maksiat, maka walaupun jarak tempuh dari rumah ke tempat tujuan dia akan ikut karnaval, itu sudah mencapai 82 kilometer, tetap dia tidak diperbolehkan untuk menjamak sholat. Ya kecuali ya karnavalnya yang tidak ada unsur haram. Tidak ada unsur haram. Seperti karnaval yang diikuti oleh laki-laki, tapi tetap dengan menutup aurat. Auratnya laki-laki sebagaimana yang telah diatur oleh para ulama. Dan tidak ada apa namanya ya, gerakan-gerakan yang diharamkan dan lain sebagainya. Misal hanya berpenampilan penampilan para pejuang kemerdekaan, penampilan adat yang tidak melanggar syariat, seperti itu saya kira boleh-boleh Masih saja. boleh, Ustaz. Nah, tapi urusan dia meninggalkan sholat ini hal lain. Jadi meninggalkan sholat hal lain. Makanya sekali lagi, kalau menjamak sholat karena mau ikut karnaval, maka dilihat satu jarak tempuhnya. Kalau jarak tempuh tidak mencapai 82 kilometer dari rumah, jelas tidak diperbolehkan. Ini menurut pendapat yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i. Terus yang kedua, eh, karnavalnya bukan hal yang bermaksiat. Tapi ya masa iya kita akan apa ya? Akan menjamak sholat hanya kepentingan untuk mengikuti karnaval. Sholat ini kan kewajiban dari Allah, hadiah dari Allah kepada umat Nabi. Kita dipanggil oleh Allah untuk menghadap Allah. Ini merupakan panggilan spesial. Sama dengan kita lah sebagai seorang santri dapat panggilan dari guru. Wah ini bahagianya luar biasa. Bahkan tidak bisa tidur semalaman. Karena mau mendatangi undangannya beliau besok paginya. Loh kita sebagai hamba Allah, setiap 5 waktu ini dia diundang oleh Allah, dipanggil oleh Allah untuk menghadap, untuk menyembah kepada beliau. Nah, kepada Allah. Untuk menyembah kepadanya. Kepada Sang Kholik yang telah menciptakan kita. Masa iya kita hanya mau ikut kegiatan seperti itu sampai mau menjamak sholat. Nah, makanya kalau memang mau ikut karnaval, maka silahkan ikut, tapi untuk sholat juga dipertimbangkan. Kepentingan sholat ini dipertimbangkan. Sebenarnya ya banyak cara. Banyak cara untuk mengikuti. Tapi ini sekali lagi yang saya sampaikan itu adalah silahkan ikut, tapi ini ya tentunya bagi kaum Adam, bagi laki-laki. Kalau perempuan perlu banyak pertimbangan. Karena sulit untuk menghindari yang namanya perbuatan maksiat sulit. Seperti pakaian yang tidak menutup aurat atau gerakan yang tidak baik justru menimbulkan fitnah, dorongan berbuat maksiat dan lain sebagainya. Wallahu a'lam.